Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Iqbal Solihin dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam B, atau biasa disebut KPIB, dengan NIM 2441101059. Di sini izinkan saya mempresentasikan atau hasil daripada analisis mengenai audiens, segmentasi, dan transformasi media Kompaskom di era digital saat ini menurut Al-Quran juga hadis. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Jika dulu masyarakat yang kita kenal itu mengandalkan surat kabar atau televisi, sekarang beda lagi, karena berita yang sekarang itu dapat diakses kapan saja, dimanapun kalian berada. Itu bisa kita melalui smartphone ataupun pada handphone kita masing-masing. Nah, perubahan tersebut membuat media harus mampu beradaptasi agar tetap relevan. Salah satunya yang berhasil melakukan transformasi itu adalah Kompaskom. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakter audiens Kompaskom. Audiens Kompaskom pada umumnya yaitu merupakan pembaca yang membutuhkan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya. Nah, mereka tidak hanya membaca berita untuk hiburan, tetapi juga untuk memahami isu politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kehidupan sosial. Nah, mayoritas pembacanya memiliki literasi digital yang cukup baik, sehingga lebih kritis dalam memahami informasi dan tidak mudah percaya pada berita yang bersifat sensasional. Nah, kemudian saya dari segmentasinya. Nah, secara demografis, pembaca Kompaskom ini itu berasal dari berbagai kalangan, seperti pelajar, mahasiswa, dosen, pegawai, prosedur, pengusaha, hingga sampai ke pejabat publik. Nah, kelompok usia produktif ini menjadi segmen yang paling dominan karena mereka membutuhkan informasi sebagai referensi dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya secara geografis, pembaca lebih banyak berasal dari wilayah perkotaan yang memiliki aksesnya itu yang lebih tinggi. Sedangkan secara psikografis, mereka lebih menyukai berita yang objektif, berbasis data, dan memiliki penjelasan yang logis. Nah, dari sisi perilaku, pembaca juga biasanya mengakses berita beberapa kali dalam sehari melalui smartphone ataupun HP yang kita pegang pada saat ini. Nah, selanjutnya mengenai kesesuaian konten. Kompaskom juga memiliki berbagai kanal berita seperti nasional, bisnis, seperti nasional, terus bisnis, teknologi, edukasi, regional, hingga internasional. Nah,
keberagaman ini membuat setiap kelompok pembaca dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com itu mempunyai atau mampu menyesuaikan produk kontennya dengan karakter audiensnya. Nah, berikutnya adalah transformasi media. Nah, dalam menghadapi perkembangan digital saat ini, Kompas.com tidak hanya mengandalkan website, tetapi juga memanfaatkan aplikasi seperti Instagram, TikTok, YouTube, X, dan yang lainnya. Nah, setiap platform digunakan dengan format konten yang berbeda itu lebih sesuai dengan karakter penggunanya. Nah, selain daripada itu, Kompas.com juga memanfaatkan teknologi digital seperti analisis data membaca dan kecerdasan buatan ataupun kecerdasan AI. Nah, ini itu untuk membantu proses produksi berita. Namun, keputusan tetap berada di tangan manusia agar akurasi etika jurnalistik itu tetap terjaga. Nah, meskipun demikian, Kompas.com masih menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan media digital yang semakin ketat, perubahan algoritma media sosial, serta maraknya penyebaran hoax dan disinformasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis berdasarkan perspektif Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam Islam, aktivitas komunikasi merupakan tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, media harus menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan informasi. Nah, adapun prinsip pertama dalam Al-Quran adalah qaulan sadida, yaitu menyampaikan perkataan yang benar dan jujur sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Izin saya untuk membacakan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi bentar ya, sorry dulu. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, prinsip ini menjadi dasar penting bagi akurasi berita. Nah, yang ayat kedua yaitu qaulan baligho, itu menyampaikan informasi secara efektif, jelas, dan ya tentu mudah dipahami. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa juga ayat berapa ya? Nah, ayat 63 yang berbunyi
Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim baligha. Nah, itu kedua yang menjelaskan atau menyampaikan informasi secara efektif, jelas dan mudah dipahami. Nah, adapun menurut Al-Qur'an yang ketiga yaitu qaulam ma'rufa. Nah, ayat ini yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan baik dalam menyampaikan informasi. Ayat ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, alimallahu annakum satadkurunnahunna walakin la alimallahu annakum satadkurunnahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Nah, yaitu ayat ini itu menjelaskan bahwasannya dalam menyampaikan informasi ya tentu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung siapapun baik dalam penyampaian informasi seperti itu. Adapun ayat yang terakhir itu Quran surat Al-Hujurat ataupun yang menjelaskan bahwasannya informasi itu harus tabayun terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat tabayun itu verifikasi, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 60 ayat 6 Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, itu dia ayat-ayat Al-Quran, dan ya itu sebagai informasi yang perlu kita ketahui bahwasannya dalam menyampaikan informasi kita harus jujur, benar, terus verifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu juga dijelaskan bahwasannya seseorang dapat dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua di apa yang didengarnya, melakukan penyaringan gitu. Hadis ini mengajarkan bahwa media maupun masyarakat harus berhati-hati sebelum membagikan informasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com memiliki atau berhasil beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemahaman terhadap audiens, segmentasi yang tepat, serta pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Namun keberhasilan media tidak hanya ditentukan oleh
kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh komitmen menjaga kredibilitas dan etika jurnalistik. Nah, dalam perspektif media yang baik adalah media yang menerapkan prinsip untuk kaulam sadida, kaulam baligo, kaulam ma'rufa, dan tabayun, sehingga informasi disampaikan membawa manfaat, mencegah fitnah, dan menciptakan komunikasi publik yang sehat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan-perkataan yang kurang baik ataupun kurang berkenan di hati para penonton saat ini, itu saja dengan kerendahan hati saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.